wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Avita Luciana Dewi, NIM 1812121017. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai manajemen waktu bagi mahasiswa pekerja part-time. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi manajemen waktu. Apa sih manajemen waktu itu? Manajemen waktu itu merupakan suatu kegiatan atau langkah untuk dapat mengelola waktu dengan sebaik-baiknya, agar kita dapat menggunakan waktu seefektif dan seefisien mungkin. Lalu di samping definisi, maka harus terdapat fungsinya dari manajemen waktu itu sendiri. Apa sih fungsi dari manajemen itu? Fungsi dari manajemen waktu itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada fungsi perencanaan, yang kedua fungsi pengorganisasian, yang ketiga fungsi bimbingan, dan yang terakhir fungsi pengendalian. Oke, yang pertama ada fungsi perencanaan. Apa sih fungsi perencanaan ini? Fungsi perencanaan merupakan bagaimana sih caranya kita agar dapat menentukan sasaran-sasaran apa saja yang akan kita capai ke depannya. Kemudian yang kedua ada fungsi pengorganisasian. Nah, fungsi pengorganisasian ini berkaitan dengan bagaimana caranya kita dapat mengelompokkan aktivitas atau kegiatan apa saja yang akan kita capai ke depannya atau yang akan kita lakukan ke depannya. Kemudian ketiga ada fungsi bimbingan. Nah, fungsi bimbingan sendiri ini berkaitan dengan aspek interpersonal yang berhubungan langsung dengan mempengaruhi, mengarahkan, supervise, dan memotivasi diri sendiri. Nah, kemudian yang terakhir ada fungsi pengendalian. Nah, fungsi pengendalian ini merupakan tindakan untuk memastikan bahwasanya kinerja aktual dapat diarahkan sesuai dengan kinerja yang diinginkan. Apa sih mahasiswa pekerja part-time itu? Mahasiswa pekerja part-time itu adalah mahasiswa yang bekerja separuh waktu dari jam kerjanya. Nah, hal ini biasanya yang membuat mahasiswa kesulitan dalam mengatur waktu antara jam untuk kuliah dan jam untuk bekerja. Biasanya kedua hal ini saling bentrokan sehingga menyebabkan mahasiswa kalau dalam salah satu aspek tersebut, yaitu mahasiswa yang bekerja ataupun organisatoris atau mahasiswa yang mengikuti berbagai organisasi baik itu eksternal maupun internal. Saya akan memberikan beberapa tips bagi teman-teman mahasiswa agar dapat kembali memanajemen waktu itu dengan sebaik-baiknya. Yang pertama yaitu adalah kenali batasan diri. Penting untuk kita mengenali batasan diri. Maksudnya di sini adalah kita harus mengingat apa sih tujuan kita, apa sih tujuan utama kita. Tujuan utama kita yaitu adalah kuliah. Sedangkan bekerja maupun mengikuti organisasi itu adalah faktor kedua atau keinginan kedua kita. Kenapa ini penting dilakukan? Karena takutnya nanti akan mempengaruhi nilai akademisi kita jikalau kita menuangkan semua energi kita untuk bekerja ataupun mengikuti organisasi sehingga kuliah kita terabaikan. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah kita harus dapat memanfaatkan waktu dengan baik. Contohnya mahasiswa yang bekerja part-time. Part-time itu merupakan bekerja separuh waktu. Jadi sisa waktunya kita harus dapat menggunakan dengan sebaik-baiknya, entah itu untuk istirahat, mengembalikan energi kita, ataupun untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah. Sehingga nilai akademisi kita pun tidak turun seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah kita dapat memanfaatkan hari libur. Apabila kita mendapatkan jadwal kuliah dan jadwal bekerja yang saling bentrokan, maka kita harus dapat mengkomunikasikan kepada atasan kita untuk dapat mereschedule jadwal kita bekerja, karena kita harus tetap memprioritaskan kuliah kita, karena biasanya jadwal kuliah ini dapat berubah-ubah tergantung bagaimana dosen kita. Kemudian yang terakhir itu adalah tetap memprioritaskan kuliah. Teman-teman semuanya, meskipun kita bekerja ataupun mengikuti organisasi, kita harus kembali ke tujuan awal kita, yaitu adalah untuk kuliah. Kuliah adalah tetap prioritas utama kita. Jadi apapun itu kegiatannya, kuliah akan tetap menjadi prioritas. Kita harus dapat mengesampingkan hal-hal lain dan memprioritaskan kuliah kita. Seperti itu teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya, baik teman-teman mahasiswa yang bekerja ataupun teman-teman mahasiswa yang mengikuti organisasi baik eksternal maupun internal, dapat memanajemen waktu dengan sebaik-baiknya mulai dari sekarang. Mungkin hanya itu penjelasan yang dapat saya sampaikan ke teman-teman semuanya.
Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.